Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahu wahtada bihudahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sadaqallahu maulana al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah Jumat hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Khatib berwasiat kepada diri sendiri khususnya dan jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala perintah Allah pasti baik dikerjakan. Segala larangan Allah pasti baik ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dan hidup sesuai aturan Allah adalah kebaikan. Maka janganlah bermaksiat kepada Allah dengan melanggar aturan Allah, karena itu adalah sumber keburukan. Keburukan akibat kemaksiatan yang dilakukan manusia tidak saja berdampak pada dirinya, bahkan batu, bintang, dan tumbuh-tumbuhan pun bisa merasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya mereka merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Tidak ada fakta dengan mencuri, meninggalkan sholat, mabuk-mabukan, dan kemaksiatan lainnya, lalu seseorang merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Tidak ada. Oleh sebab itu,
jangan maksiat memilih pemimpin. Apa bentuk kemaksiatan dalam memilih pemimpin itu? Kemaksiatan memilih pemimpin itu adalah: pertama, memberikan amanah kepemimpinan kepada orang yang tak layak memimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Rasulullah bersabda, "Man ista'mala rajulan ala asabatin wa fihim man huwa ardallahu minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minina." Siapa yang mengangkat seseorang untuk mengelola urusan kaum muslimin, lalu ia mengangkatnya sementara pada saat yang sama dia mengetahui ada orang yang lebih baik dan sesuai daripada yang dipilihnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Al-Hakim. Jangan berkhianat dan bermaksiat kepada Allah dengan memilih pemimpin yang tak layak untuk memimpin. Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, kalian diberi pemimpin seperti ini karena diri kalian sendiri. Pemimpin kalian adalah buah dari amalan kalian, dan kalian akan dipimpin oleh orang yang seperti kalian. Kitab Kasyifu Al-Khafa. Yang kedua, memilih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir atau dikelilingi dan didukung oleh orang-orang kafir atau orang fasik, pelaku dosa besar. Allah mengingatkan, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirin awliya'a min dunil mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 144. Semoga kita memilih pemimpin pada pemilu di seluruh Indonesia dengan amanah, cerdas, dan bertanggung jawab. Bukan karena uang atau selembar baju kaos. Inilah saat pengetahuan agama, idealisme, dan keberpihakan kita kepada yang benar, bukan yang bayar dipuji. Demi kebaikan daerah masing-masing 5 tahun yang akan datang, Buya Hamka berpesan, biar kalah asal tidak salah. Tidak salah dalam arti tidak melabrak ajaran agama. Kalau ini komitmen kita bersama dalam memilih pemimpin, maka kebenaran takkan kalah. Nasihat bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang benar. Tidak ada yang menyelamatkan kita dari fitnah kecuali jika Anda memilih menjalani proses pemilihan ini dengan penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan sebuah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memilih siapapun kecuali terbetik di hati Anda makna kejayaan Islam dan umat Islam di bawah pengayoman pemimpin yang Anda pilih. Sekaligus sadari bahwa peran hati sangatlah menentukan pilihan kita. Hati inilah yang akan menumbuhkan amanat dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang ada di pundak kita adalah amanat yang besar.
Sekali Anda salah memilih seorang calon, sementara Anda sadar secara lahir ada tanda-tanda ketidakbaikan padanya dan Anda pun tetap memilihnya, apalagi jika pilihan Anda berangkat dari kepentingan Anda pribadi atau imbalan materi. Jika ternyata pemimpin itu adalah benar-benar pemimpin yang culas, korup, dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda adalah salah satu orang yang mempunyai saham dalam dosa-dosa bersama pemimpin tersebut. Setiap dosa yang dilakukan pemimpin tersebut, jika dilakukan atas dasar kepemimpinan yang Anda berikan kepadanya, adalah tabungan dosa buat Anda yang telah memilihnya. Menjaga amanat yang dibebankan kepada Anda adalah kejernihan pikir dan hati Anda di saat memilih dengan tidak terpengaruh oleh rupiah, hadiah, dan janji jabatan yang diberikan kepada Anda atau hubungan persaudaraan atau organisasi dan partai. Hadirkan di hati Anda kejayaan Islam dan umat Islam di saat hendak memilih. Jauhkan kepentingan-kepentingan yang tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ada 5 hal untuk bekal hati dalam memilih pemimpin. Yang pertama, niat yang mulia yang dibarengi solat hajat, istikharah, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tentang kedekatan calon pemimpin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kedekatan calon dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti telah terbukti dalam hidupnya ada perjuangan untuk umat agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, siapa saja yang berada di sekitar calon tersebut, pemimpin yang baik, jika yang menemaninya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amat sulit baginya untuk menegakkan sebuah kebenaran atau menghentikan kemungkaran. Dan yang kelima, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi petunjuk dan bimbingan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Aqulu qawli haza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.